Heyo semuanya, kembali lagi bersama saya Pandora. Ingatkah kalian bahwa Ali beberapa kali bertemu dengan legendary maupun mythical Pokemon, namun ia sendiri jarang sekali menangkap Pokemon-Pokemon tersebut. Seingat saya pun memang Ali nggak pernah nangkep legendary maupun mythical Pokemon. Tapi coba kalian koreksi di kolom komentar jika saya salah. Karena pembahasan soal legendary maupun mythical Pokemon memang cukup menarik. Jadi di video kali ini kita akan membahas 10 legendary maupun mythical Pokemon yang pernah bertemu dengan Ali dan seharusnya bisa ia tangkap. By the way, video ini ada karena kalian request soal legendary Pokemon yang pernah dijumpai Ali maupun ditangkap olehnya. Jadi jika kalian merasa ada hal menarik soal Pokemon yang belum dibahas, kalian bisa request di kolom komentar. Pokemon Getだぜ! Di list nomor 10 adalah legendary Pokemon Ho-Oh. Bisa dibilang Pokemon ini merupakan legendary Pokemon yang pertama kali muncul di animenya, dimana Ho-Oh pada saat itu muncul pada Pokemon episode pertama saat Ali dan Pikachu sedang berbaring di Viridian Forest. Bahkan saat itu Pokédex dari Ali masih tak dapat mengidentifikasi Pokemon ini. Namun tentu legendary Pokemon memang jarang sekali diperlihatkan di series animenya, dimana setelah kemunculan pertama tersebut Ho-Oh jarang sekali diperlihatkan kembali. Mungkin Pokemon ini akan cocok dengan Ali kalaupun ia ingin menangkapnya, karena dalam Pokédex-nya dikatakan bahwa Ho-Oh hanya akan menunjukkan dirinya kepada trainer yang memiliki hati murni dan akan terbang dengan menyinari sayapnya dengan 7 warna pelangi yang membuat Ho-Oh terlihat sangat indah. Kepribadian Ho-Oh masih belum diketahui karena saat kemunculannya Ho-Oh ini hanya terlihat terbang ke sana kemari. Namun berpegang pada Pokédex-nya bahwa Ho-Oh hanya akan menunjukkan diri kepada trainer berhati murni, jadi mungkin Pokemon ini bakalan cocok dengan Ali. Apalagi kalau dari segi kekuatan, tentu kita tak akan meragukannya dengan signature move Sacred Fire dari Ho-Oh. Di list nomor 9 adalah legendary Pokemon Lugia. Pokemon ini pertama kali dimunculkan di Pokemon The Movie 2000 berjudul The Power of One, di mana movie tersebut menunjukkan kekuatan Lugia yang sangat besar. Ia mampu bertarung sengit dengan 3 legendary Pokemon sekaligus, yaitu Moltres, Zapdos, dan Articuno. Kalau dari series animenya, Lugia ini pertama kali muncul di episode 210 berjudul Around the Whirlpool. Beberapa kali kita ditunjukkan kemunculan dari legendary Pokemon Lugia. Bisa dibilang ia memiliki sifat yang baik. Bahkan Lugia sendiri dapat berkomunikasi dengan manusia dengan menggunakan telepati. Meski sebenarnya Lugia lebih nyaman hidup damai tinggal jauh dari manusia, Pokemon ini selalu bersedia membantu orang-orang yang terdampar di lautan. Karena bisa dibilang, lautan merupakan rumah dari Lugia setelah Breast Tower terbakar habis. Tepatnya saat ini Lugia berada di Vril Island. Setiap kemunculan Lugia ini, ia diperlihatkan cukup bersahabat dengan Ali, menyelamatkannya dari serangan Articuno, Moltres, dan Zapdos, serta menyelamatkan saat Ali, Misty, dan Brock hampir tersedot pusaran air di Vril Island. Kalau dari segi kekuatan, tentu julukan sebagai pemimpin trio Legendary Bird tak bisa diremehkan, dimana kekuatan Lugia ini luar biasa. Bahkan ia bisa bertarung dengan baik melawan trio Legendary Bird sekaligus. Jadi kalaupun Ali menangkap Lugia, saya sendiri yakin Pokemon ini bisa menjadi salah satu signatur Pokemon dari Ali. Di list nomor 8 adalah mythical Pokemon Mew. Mew ini merupakan mythical Pokemon di mana Mew yang dipercaya sebagai Pokemon yang memiliki seluruh DNA Pokemon yang ada. Bahkan Mew pernah ditunjukkan menjadi legendary Pokemon Lugia. Jadi Mew sendiri dapat berubah dirinya menjadi Pokemon apapun. Baru-baru ini di series Pokemon Journeys diketahui bahwa Mew muncul di episode flashback dari Pokemon Journeys. Sebenarnya saat itu Goh dan Klola yang melihat Mew sedang menyelamatkan anak dari Kangaskhan. Namun di episode tersebut pun terlihat bahwa Mew sendiri saat itu sering terlihat memperhatikan Pikachu milik Ash yang pada saat itu masih berada di bentuk Pichu. Sedangkan kemunculan awal sebenarnya dari Mew ini ada di movie Mewtwo Strike Back, di mana Mew saat itu terlihat melawan kloningannya yaitu Mewtwo. Apalagi dari segi kekuatan, tentu Mew ini tak bisa diremehkan, di mana ia tak hanya dapat berubah wujud ke Pokemon apapun, melainkan ia juga dapat menggunakan skill dari Pokemon tersebut, membuat Mew menjadi salah satu Pokemon kuat yang underrated. Mungkin Ali sendiri hanya beberapa kali pernah melihat Mew, namun karena di Pokemon Journeys diketahui bahwa Mew ini dahulu sering memperhatikan Pichu dan beberapa kali menyelamatkan Ali di movie Mewtwo Strike Back maupun di movie Lucario and the Mystery of Mew.
Di list nomor 7 adalah legendary Pokemon Mewtwo. Mewtwo sendiri merupakan Pokemon yang diciptakan oleh sekelompok ilmuwan sebagai percobaan penggabungan ulang genetik dari Mew setelah mengalami serangkaian percobaan yang mengerikan dan menyakitkan. Jadi ya, bisa dibilang Mewtwo ini merupakan Pokemon buatan yang didasari dari Mew itu sendiri. Ali sendiri pertama kali bertemu dengan Mewtwo saat di movie anime Mewtwo Strike Back, dimana bisa dibilang hubungan kedua insan ini cukup unik. Karena saat itu, Mewtwo sendiri menjadi sosok villain utama di movie Mewtwo Strike Back. Bahkan di movie tersebut terlihat bahwa Ali sendiri pernah ingin memukul Pokemon ini. Namun ya, karena Mewtwo ini merupakan Pokemon yang memiliki kekuatan luar biasa kuat, hal itu tak pernah terjadi. Namun Ali kembali bertemu dengan Mewtwo saat di series Pokemon Journeys, dimana saat itu Mewtwo hidup di Pulau Zero dan melindungi para Pokemon yang disiksa oleh manusia. Di sana Mewtwo menerima tantangan dari Ali dan Go, dimana Pokemon ini bertarung dengan Pikachu dan Cinderace, dan tentu Mewtwo dapat menang dengan sangat mudah dari mereka berdua. Karena kekuatan Mewtwo sendiri yang memang luar biasa kuatnya. Karena Ali sendiri sangat respect terhadap semua Pokemon, membuat Mewtwo juga tak menaruh dendam besar kepadanya. Jadi ya, meski sulit, mungkin Ali sendiri dapat menangkap Pokemon tersebut. Di list nomor 6 adalah legendary Pokemon Azelf. Azelf sendiri muncul pertama kali saat di episode 78 series Pokemon Diamond and Pearl, dimana saat itu jiwa dari Azelf sendiri muncul di hadapan Ali. Karena dalam Pokédex-nya pun disebutkan bahwa roh dari Azelf dapat meninggalkan tubuhnya sesuka hati. Kenapa Azelf yang dipilih dibanding Uxie maupun Mesprit? Ya karena saat itu bisa dibilang Azelf ini meminta bantuan kepada Ali. Mesprit muncul di hadapan Dawn, sedangkan Uxie muncul di hadapan Brock. Kemunculan Azelf sendiri karena ia ingin meminta bantuan kepada Ali untuk menghentikan rencana dari Cyrus yang ingin menggunakan Dialga dan Palkia untuk kepentingannya sendiri. Azelf sendiri memang jarang sekali dimunculkan. Mungkin kemunculan Azelf didasari saat ada suatu Pokemon tertentu yang mulai mengamuk atau merasakan kejahatan yang akan membahayakan dari Pokemon, khususnya dari wilayah Sinnoh. Karena Azelf sendiri pernah muncul kembali di series Pokemon Journeys The Arceus Chronicle, dimana saat itu terlihat Azelf bersama Uxie dan Mesprit sedang berusaha menghentikan amukan dari legendary Pokemon Heatran. Dan entah kenapa orang yang selalu dipilih oleh Azelf untuk dimintai bantuan ya si Ali ini. Di list nomor 5 adalah legendary Pokemon Zygarde. Pokemon ini muncul di series Pokemon XYZ, dan saat di series tersebut ia muncul di bentuk Zygarde Core dan berteman baik dengan Bonnie, adik dari Clemon. Zygarde sendiri memang bertugas untuk menjaga dunia Pokemon, khususnya wilayah Kalos, dari orang-orang yang akan menghancurkan ekosistem di sana. Ya bisa dibilang Team Flare adalah organisasi yang pada saat itu akan mengacaukan ekosistem di wilayah Kalos, dan Zygarde bersama Ali dan kawan-kawannya memang berusaha untuk menghentikan Team Flare. Dari segi ikatan, memang Zygarde dan Ali juga cukup dekat. Bahkan Ali merelakan Greninja miliknya untuk ikut bersama dengan Zygarde melindungi ekosistem wilayah Kalos. Kalau dari segi kekuatan, tentu Zygarde ini sangatlah kuat. Kekuatannya bahkan di atas Xerneas dan Yveltal, di mana Zygarde Complete Form dapat menahan dua Pokemon tersebut. Ali sendiri pun seringkali bertempur bersama dengan Zygarde melawan Team Flare. Mulai dari Zygarde menggunakan 10% form, lalu menggunakan 50% form, dan puncaknya tentu di perang terakhir wilayah Kalos melawan Lysander yang merupakan pemimpin dari Team Flare. Jadi ikatan antara Ali dan Zygarde ini bisa dibilang memang cukup dekat, dan Zygarde sendiri memang sangat mempercayai Ali. Di list nomor 4 adalah legendary Pokemon Rayquaza. Kemunculan pertama kali Rayquaza ini ada saat di movie Destiny Deoxys, yang mana pada saat itu Rayquaza merasa bahwa Deoxys akan menyerang wilayah dari Rayquaza. Padahal sebenarnya Deoxys sendiri sedang mencari rekannya yang terpisah dari dirinya. Saat movie tersebut muncul, terlihat bahwa Rayquaza selalu mengejar Deoxys yang seperti sedang mengamuk untuk mencari rekan-rekannya. Dan Ali sendiri juga berusaha membantu Rayquaza dalam menangani aksi Deoxys. Namun setelah Ali mengetahui apa yang sebenarnya Deoxys cari, kedua Pokemon yang sedang berselisih tersebut pun berhenti dan kembali ke tempatnya masing-masing. Rayquaza dan Ali dimunculkan kembali di Pokemon Movie Hoopa and the Clash of X, di mana saat itu Rayquaza, Latias, dan Latios membantu Ali dan rekan-rekannya untuk menangani Pokemon yang disaman oleh Hoopa, di mana Pokemon yang disaman oleh Hoopa pada saat itu memang mengacau di wilayah Kalos. Bahkan di movie tersebut, Rayquaza, Latias, dan Latios membantu Ali untuk menangani Hoopa Unbound beserta koleganya, hingga Rayquaza, Latias, dan Latios berubah ke wujud Mega Evolusi. Dan ya, Ali sendiri memang sangat cocok dengan Rayquaza, karena memang beberapa kali Rayquaza sendiri terlihat membantu Ali dari ancaman para Pokemon jahat. Di list nomor 3 adalah legendary Pokemon Tapu Koko. Sejak awal kemunculan dari Tapu Koko, entah kenapa nih Pokemon selalu tertarik dengan Ali maupun Pikachu. Mungkin Tapu Koko sendiri merasa bahwa kedua makhluk tersebut memang memiliki kekuatan yang luar biasa. Tapu Koko sendiri muncul pertama kali ketika Ali berkelana di region Alola, di mana Tapu Koko ini selalu ingin melawan Pikachu dan Ali.
Pertama kali Ali dan Pikachu melawan Tapu Koko, Pokemon ini dapat menang dengan mudah. Namun ketika pertarungan ulang di Manalu Converse yang saat itu Tapu Koko digunakan oleh Profesor Kukui, Ali dan Pikachu-nya berhasil mengalahkan Tapu Koko dengan Z-Move 10 Million Volt Thunderbolt. Selain itu, Tapu Koko merupakan legendary Pokemon yang mempercayai Z-Ring dan Electrium Z kepada Ali. Serta Tapu Koko merupakan Pokemon yang menitipkan Nebi kepada Ali. Mungkin karena memang Pokemon ini sangat mempercayai Ali pada saat itu dan merasa Ali bukanlah orang jahat sehingga Tapu Koko sama sekali tak merasa canggung berada di dekat Ali. Mungkin kalaupun Ali ingin menangkap Tapu Koko pada saat itu, Pokemon ini juga gak bakalan nolak karena Tapu Koko sendiri memang sangat tertarik dari awal kemunculan Ali di wilayah Alola. Di list nomor 2 adalah legendary Pokemon Latias. Tentu kalau bicara soal legendary Pokemon yang pernah Ali temui, kita tak akan pernah melupakan Latias karena memang hubungan kedua insan ini cukup sas. Latias sendiri muncul pertama kali di movie Pokemon Heroes Latias and Latios. Kenapa hubungan kedua insan ini cukup sas? Ya karena si Latias ini bahkan dapat berubah ke wujud manusia. Cakep lagi. Dan Latias ini di movie tersebut memang terlihat sangat dekat dengan Ali. Bahkan bisa dibilang Latias di sini sangat mempercayai Ali, Pikachu dan rekan-rekannya, padahal mereka baru saja bertemu. Movie tersebut menunjukkan kepercayaan Latias kepada Ali, di mana Latias juga meminta Ali untuk menyelamatkan Latios. Selain itu, Latias juga pernah muncul di series Pokemon Journeys, di mana Ali pada saat itu menyelamatkan Latias yang sedang terluka, bahkan menyelamatkan Latias yang sedang dikejar oleh tim Rocket, yang membuat Latias ini mengikuti Ali secara diam-diam. Namun setelah Ali berhasil menyelamatkan Latios, kedua Pokemon ini pun pergi dengan mengucapkan terima kasih kepada Ali. Sebenarnya saya sendiri yakin kalaupun Ali ingin menangkapnya, Pokemon ini tak akan menolak karena sifat dari Latias yang memang penyayang. Apalagi dengan kebaikan si Ali yang membuat Latias nempel terus. Namun kalaupun bergabung dengan Ali, saingan Serena akan bertambah. Di list nomor 1 adalah legendary Pokemon Solgaleo. Satu-satunya legendary Pokemon yang tak hanya bertemu dengan Ali, melainkan Pokemon ini memang dirawat olehnya bahkan saat berada di bentuk Cosmog. Yang pada saat itu Tapu Koko lah yang meminta Ali merawat Cosmog. Ali merawat Pokemon ini hingga ia berevolusi menjadi Cosmoem, bahkan sampai ia berevolusi menjadi Solgaleo. Ali tak hanya merawat Pokemon ini hingga menjadi Solgaleo, di mana mereka juga bertarung bersama untuk menangani amukan dari Necrozma. Dimulai dari Solgaleo dan Lunala yang bertarung bersama melawan Necrozma, Solgaleo yang melawan Downwing Necrozma, Ali pun juga membantu melepaskan Solgaleo dari cengkraman Necrozma yang pada saat itu menjadi Darksmin Necrozma. Bahkan Ali dan Solgaleo juga bersama mengembalikan cahaya dari Necrozma dengan menggunakan Z-Move dari Solgaleo. Saat berevolusi menjadi Solgaleo pun sifat dari Pokemon ini tak banyak berubah, di mana Solgaleo masih tetap menyukai dan mempercayai Ali. Di mana setelah pertarungan sengit tersebut, Solgaleo tetap bersama dengan Ali sementara waktu dan bermain bersama, hingga akhirnya Solgaleo dan Lunala kembali ke Ultra Space. Dan ya, itulah 10 legendary maupun mythical Pokemon yang pernah bertemu dengan Ali, dan sebenarnya Ali sendiri berpotensi untuk menangkap mereka. Namun karena Ali memang bukan orang yang ambis layaknya Goh yang mau menangkap seluruh Pokemon, jadi Ali memang tak pernah menangkap legendary Pokemon maupun mythical Pokemon. Bagaimana menurut kalian? Setujukah dengan list di atas? Komen di bawah ya. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan lonceng untuk notifikasi selanjutnya. Thank you, bye.